Halo semuanya, nama saya Elsa Tioroli Boro Nainggolan dengan NIM 2124110. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah psikologi. Di sini saya memilih topik fobia. Pertama kita masuk ke dalam pengertian fobia. Adapun fobia merupakan sebuah gangguan kecemasan yang merupakan manifestasi dari rasa takut yang berlebihan dan membayangi kehidupan individu baik secara pribadi ataupun sosialnya. Rasa cemas ini beda dengan rasa cemas biasa yang bersifat sementara, yang seperti kita sedang berbicara depan orang atau sedang menghadapi ujian. Tetapi fobia ini bersifat permanen yang akan mengganggu atau memengaruhi kemampuan bekerja atau berinteraksi di dalam lingkungan sosial. Pasalnya orang yang mengalami kondisi ini akan mencoba menghindari hal yang memicu rasa takut atau menahannya dengan kecemasan yang besar. Fobia dapat disebabkan oleh beragam hal. Berdasarkan jenis ketakutan yang timbul, fobia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada fobia spesifik. Fobia spesifik merupakan fobia terhadap objek, hewan, situasi, ataupun aktivitas yang spesifik. Biasanya fobia ini terjadi terhadap anak-anak ataupun remaja. Yang kedua ada fobia kompleks. Fobia kompleks ini terdiri dari dua. Yang pertama fobia sosial, yang kedua agorafobia. Adapun contoh dari fobia spesifik seperti pada hewan, yang pertama kucing, ular, anjing, kodok, ataupun kecoa. Misalnya waktu kecil dia pernah dikejar oleh anjing sehingga menyebabkan ketakutan yang berlebih secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua ada fobia terhadap lingkungan seperti laut yang dalam, fobia terhadap ketinggian, fobia terhadap kuman sehingga dia takut kotor. Yang ketiga ada fobia terhadap kondisi yang terjadi pada tubuh seperti fobia darah, fobia jarum suntik, fobia luka. Selanjutnya ada fobia situasi seperti dia takut ke dokter gigi, takut di dalam ruangan yang gelap, takut saat terbang karena dia pernah mengalami turbulensi saat di pesawat. Selanjutnya ada fobia terhadap kostum badut misalnya, dia takut terhadap kostum itu karena terlihat menyeramkan. Selanjutnya fobia kompleks. Yang pertama fobia sosial. Fobia sosial merupakan rasa takut yang muncul dalam situasi yang memungkinkan mereka mendapatkan penghinaan, dipermalukan, atau dihakimi oleh orang lain. Biasanya orang yang mengalami fobia sosial sangat takut untuk berbicara di depan umum. Yang kedua ada agorafobia, merupakan rasa takut berada di suatu tempat atau situasi, berada di ruang publik, di mana penderita biasanya akan merasa kesulitan dan malu jika pergi atau meninggalkan tempat secara mendadak. Fobia dapat menyebabkan gejala fisik dan mental akibat ketakutan yang berlebih, seperti palpitasi atau jantung yang berdebar, mual, sesak nafas, kebingungan, pusing ataupun sakit kepala, rasa tersekik, sulit berbicara dengan jelas, dan lain-lainnya. Ada beberapa faktor yang diduga dapat memicu terjadinya fobia, seperti mengalami insiden atau trauma tertentu. Contohnya, dia takut naik pesawat akibat pernah mengalami turbulensi di pesawat. Yang kedua, menderita gangguan mental seperti skizofrenia, OCD, PTSD, ataupun gangguan kecemasan yang lain. Yang ketiga, memiliki orang tua yang overprotective atau memiliki hubungan yang kurang dekat dengan orang tua. Yang keempat, memiliki anggota keluarga yang mengalami fobia tertentu. Yang kelima, mengalami tekanan atau stres dalam jangka waktu yang panjang. Stres yang tidak dikelola dengan baik beresiko dapat menurunkan kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan yang muncul pada situasi atau kondisi tertentu. Selanjutnya ada kondisi lain seperti mengalami cedera kepala yang menyebabkan kerusakan pada otak atau pernah menyalahgunakan nafza ataupun kecanduan alkohol. Jika fobia tidak mendapatkan penanganan yang tepat, orang yang mengalami fobia ini dapat mendapatkan komplikasi fobia seperti mendapatkan gangguan panik, gangguan suasana hati, gangguan kecemasan yang berlebih, atau depresi. Yang kedua, mendapatkan isolasi sosial karena rasa cemasnya yang berlebihan, yang menghindari tempat atau hal yang menyebabkannya mengalami fobia. Yang ketiga, penyalahgunaan obat ataupun alkohol karena dia ingin lari dari kenyataan dan menghindari fobia. Yang keempat, karena dia sudah tidak tahan lagi untuk mengalami fobia ini, dia bunuh diri. Maka, untuk itu, fobia perlu ditangani dengan cara yang tepat. Pengobatan fobia dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, psikoterapi, yaitu konseling dengan psikiater ataupun psikolog, di mana nanti orang yang mengalami fobia akan mengikuti terapi perilaku kognitif dan terapi pemaparan atau desensitisasi. Tahap yang kedua dapat dilakukan dengan obat-obatan, di mana obat-obatan ini berfungsi untuk menangani keluhan dan gejala yang muncul saat mengalami fobia dengan cepat.
Pengobatan fobia yang ketiga dapat dilakukan dengan program bantuan mandiri, di mana orang yang mengalami fobia harus mengubah gaya hidup mereka dan memvisualisasikan pikiran positif, dan dapat juga relaksasi di mana masuk ke dalam kelompok yang memiliki kesamaan fobia. Baiklah, dari banyak kalimat yang telah saya ucapkan, kiranya dapat menjadi pembelajaran dan ilmu baru bagi kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.